Kasus kemarin tuh aku nggak kuat. Ya Allah. Menurut aku tuh bener-bener kayak apa ya? Ternyata emang berat banget ya. Maksudnya ternyata nggak kuat. Ini gimana sih? Ini ada gini nih. Dia makin ruwet. Aku sebagai istri udah ngasih tahu semuanya gitu. Udah kasih tahu gitu. Walaupun dengan cara itu, cara cantik ya, tetap. Nah akhirnya kejadian itu gitu. Sebenarnya hubungan aku sama suamiku gitu. Itu yang paling kena. Assalamualaikum guys, hari ini pas banget hari libur anak-anak ya. Aku tuh pengen banget ngajak anak-anak main karena udah keburu janji sama Adam pengen ngasih sesuatu yang spesial buat Adam. Pasti Adam insya Allah suka banget. Coba ya, aku intip tuh kan udah dengar tuh lihat, udah dengar ya. Yuk kita ajak main Adam yuk. Adam, sini Sinta. Hadiahnya apa, Mi? Apa ya kira-kira duduk sini sayang? Pasti Apa? Apa? Hadiahnya Apa? Ayo. Katanya ada mau ceritain tentang hewan kesukaan Adam sama Mami. iya, Mami, tapi Adam dapat hadiahnya kan? Iya sayang. Tapi Adam ceritain dulu dong sama Mami hewannya apa? Adam tuh paling suka hewan apa? Coba cerita sama Mami. Kalau Adam sih Paling suka apa? Kucing? Kan ada punya kucing. juga selain kucing, kuda. Oh kuda. Kenapa Adam suka kuda? Loh, memang dari dulu Adam naik kuda. Asyik. Adam suka pelihara kucing. Terus Adam juga suka pelihara kuda karena suka naik kuda. Karena Adam udah pintar, Mami bawain hadiahnya. Mau sibuk main ini apa mau Mami bawain hadiahnya? Bawain hadiah. Oke, sini mainannya. Aku ambilin ya. Tutup mata Adam. Buka mata. Buka, Mami. Mau buka? Gak sabar. Adventure out with Kinder Joy. Yeay! Ini dia koper spesial dari Kinder Joy Netoons. Nah, kita unboxing ya. Kita buka ya. 1, 2, 3. Wow! Pingsan saking excitednya ya. Wow, Adam, ini ada topi, ini ada hewan-hewannya. Juga ada Ini ada caranya. Terus ini ada kaca pembesarnya. Adam bisa apa nih? Keren banget dan ini kesukaan Adam. Ini kesukaan Adam. tuh mainannya ada kuda, ada flamingo juga, Bang. Iya. Oh. Dan ada makanan kesukaan Adam. Terus ada 2 karakter hewan yang limited edition dan ada 2 produk Kinder Joy. Seru banget ya, thank you banget Kinder Joy. Aku jadi bisa ajarin Adam tentang hewan-hewan ini. Terus ini keren banget loh bisa scan mainannya gini. Nah ini kalau lihat panduannya, kita bisa scan mainnya lewat aplikasi Apply-Do untuk tahu fakta-fakta menarik soal hewan-hewan. Dan mereka punya 12 karakter hewan limited edition loh guys. Duh seru banget ya. Nah buat mami-mami di rumah, yuk temenin anak-anak kita bermain sambil belajar tentang hewan-hewan lewat Kinder Joy Netoons. Pokoknya jangan sampai kelewatan karena edisi mainannya itu terbatas dan udah bisa didapetin di store terdekat loh. Sekarang ayo kembali menikmati Kinder Joy. Ada mainan juga nih. Berarti Iya. di sini ada 4 mainan. Oh, Bismillah. Aduh, udah deh nggak bisa berhenti nih kalau makan Kinder Joy. wafernya juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat salam dari kami yang mukanya lepek-lepek karena kami habis berkuda ya. Ya, ini The Sister ke podcast ini memang dalam tahap penjajakan ya. Iya, jadi nomaden di mana-mana hatiku pinjam senang. punya The Ipar. Hari ini pinjam punya Nabila Syakir tempatnya ya kan numpang. Alhamdulillah tidak kena charge. Baik sekali Harta Yasa. Jangan lupa yang mau belajar kuda langsung mampir ke Arta Sini, Yasa ya. Hari ini kita menjadi beginner di sini. Untung ada Kia ya, jadi lumayan. Kalian luar biasa loh, Shirin. Mantap. Shirin dia udah pro. Udah pro. Pro apaan itu aja gue masih takut-takut. Masa? Iya, tergantung kudanya. Emang kalau orang tuh udah levelnya di atas tuh biasanya banyak merunduknya. Kalau levelnya di atas Mbak Nabila. Beda cerita kalau kayak gitu. Nah, tapi ya ini yang menarik ya. Tadi itu gue ngeliat gimana riwahnya Kak Paula mau naik kuda. Satu Kiano teriak, satunya lagi teriak, dua-duanya teriak. Kalau gimana sih? Maksudnya Asli. dua-duanya senempel itu ya? Hah? Kalau nggak ada papahnya gitu, biasanya kalau ada papahnya itu bagi-bagi. Kiano sama papahnya, aku sama yang kecil. Kalau yang kecil tuh nempel banget sama aku. Karena nyusu kali ya. Ya dua-duanya juga, tapi kan mungkin kan nggak tahu ya. Jadi kalau Kenzo sama papahnya main bentar doang, itu mamanya di sampingnya emang dia begitu. Nempel Gua juga banget bingung ya. kenapa. Tapi kalau beda anak tuh beda bawaan ya. Kalau si Kenzo tuh nempelnya tuh klingi gitu loh, kayak mama. Jadi nempelnya bukan yang udah diem dikasih susu diem, enggak, dia tetap ngerengek, mama manjanya gitu apa gitu. Oh. Kalau Kiano dulu kan walaupun nempel mau apa kak, nonton diem, udah minum susu diem. Kalau Kenzo cuma sebentar, habis itu nemplok lagi Iya parah sih. gitu. Tadi kayak mbaknya mau ngasih film apapun, tetap gue bilang ya Allah. Paula baru begini, satu nangis, dua nangis, tiga nangis. Tapi masya Allah lah dinikmatin ya. Iya. Kadang-kadang kalau lagi capek emang pasti riuh. Iya. Tapi ya udah nikmatin aja. kapan Alhamdulillah lagi. anak deket sama mamanya. Iya. Waktu nggak bisa diputer. Ya, paling yang kena semprot sebelah-sebelahnya. Malah pas lagi kitanya jauh berapa jam gitu kerja, pasti habis Iya. itu malah kangen kan. Iya, Kayak, kangen. pengen ketemu deh. Tapi ada gak sih tadi menurut aku tuh riuh banget kan. Maksudnya mungkin gini karena aku udah gede-gede. Nggak enak sama yang lain sebenarnya. Gitu loh. Emak-emak semua juga. Iya tapi kan Semua sih. aku kebayang kalau anak ngerengek gitu kan, maksudnya orang lain pasti kayak ada rasa nggak enak gitu. Ini anaknya rasa banget sih Iya rasanya itu gitu perasaan kan. kita, tapi kan orang ngerti lah. Maksudnya kan gue juga punya anak, Iya. dia punya anak. So, orang-orang di sini rata-rata juga banyak banget yang udah nikah punya anak. Yang Maksudnya belum ngerti pun lah. kan juga ya, namanya kayak punya kecil. ponakan gitu kan. Iya. Dulu juga gue mikirnya kayak lo, tapi pas begitu udah anaknya udah keluar ya, awal tuh gue kayak nanti gue gimana ya gitu, kayak overthinking soal iya. apa kata orang. Tapi pas sudah anaknya ada, ya sudah lah ya. Nah soalnya dua itu beda. Maksudnya kalau Iya satu sih, kan iya bisa sih, iya dikontrol sih. dulu. Waktu pas waktu hamil aku waktu itu podcast di ngevlog di rumah Atta pas segala macam, mereka ini ya kak kayak sabar ya. Itu emang bener-bener melatih kesabaran dua anak tuh. Bener Deket loh. lagi. Iya, Iya. karena satu kayak kakak masih gini ya, satunya di dalam perut, dua-duanya ngek kayak kita pilih yang mana, harus Iya. ngontrol yang mana. Lama-lama kita dari ngontrol, lama-lama kayak oke kakak ayo mau ini, akhirnya jadi kayaknya kasih reward kan. Yaudah kakak mau apa hari ini, mau coklat, ayo kasih coklat, tapi kakak ini dulu ya, Iya, mama ini iya. nggak deh. Jadi akhirnya kayak gitu karena Tapi ada gak sih kayak kangen momen sendiri? momen sendiri. Terakhir kapan ya momen sendiri ya? Lo jalan-jalan sama gue ke Jepang masih berdua doang. Oh Lama iya, lo hamil, berdua. pulang lo hamil kan. Iya. Habis itu udah kelar kan? Udah itu kelar, gak ada lagi. Asli. Nonton aja, ngapain terakhir nonton bareng? Berdua ya, bukan Iya. sendiri. Kalau sendiri, paling ada momen kalau misalnya lagi mau perawatan kayak kerimbat atau perawatan muka gitu kan, karena kita harus facial apa. Itu betul jadi ketar-ketir, kok lama banget sih. Jadi biasanya perawatan satu sama yang lain tuh nggak aku gabung, karena kan kalau digabung bisa 3 Iya, jam. Iya. Itu tuh nggak tenang hidupnya, udah 1 jam aja ya, karena kan kegiatan kita kan banyak, nggak cuman perawatan itu kan, masih ada syuting yang lain, kerjaan yang lain. Jadi itu kayaknya gimana caranya kita sebagai ibu tuh bisa membagi semuanya tuh dapat gitu, kitanya Iya. pun dapat me time-nya walaupun seuprit gitu sebentar, kerimbat doang atau facial atau apa, tapi yang lain juga dapat gitu. Ya karena memang kita tuh butuh sebenarnya kan. Kita butuh me time, tapi
ya jangan ngambil waktunya mereka juga gitu kan. Tapi itu menarik ya. Ini kan artinya time management nih. Manajemen waktunya harus benar-benar bisa, kita yang harus bisa ngatur gitu kan. Nah, itu kan balik lagi untuk kayak kesehatan mental kita sendiri Iya, gitu benar. kan. Nah, kalau Paula ada nggak momen-momen yang dimana nih kayak kok gue susah ya ngatur waktunya semenjak punya 2 anak ini nih. Bagi Sebenarnya waktu bukan kerjaan. ngatur waktu sih, ngatur emosi. Ya. Ya enggak sih? Ya kan? Belum lagi kalau kita ada bete-betean sama suami, ya kan? Nah itu aku belajar banget, makanya kita harus deket sama kayak nih, kayak Shirin sama Kia nih, ya kan? Harus adem, ya kan? Jadi kalau dulu kalau ketemu isinya cuma Shirin gimana sih jadinya ini, ya kan? Walaupun bukan curhatnya gimana, tapi Enggak minta lah. pencerahan lah gitu, karena emang kita sebagai ibu dan istri tuh nggak mudah ya, Susah. challenging gitu. Nah tapi ya untungnya memang aku belajar masuk dulu. Aku belajar memang harus kitanya sebagai ibu itu harus settle duluan sih, dalam arti secara kematangan emosionalnya tuh harus settle, karena aku pun untuk mencari itu tuh banyak kayak belajar cari ke mana ya, sekolah-sekolah yang tentang gitu kan, Parenting. ya, parenting, mengontrol emosi kita sendiri. Ya, aku tuh sampai belajar loh. Iya. Aku Iya. sampai namanya ALT, ada dulu ALT. Aku tuh belajar karena aku ngerasa aku nggak bisa menguasai emosi aku gitu dengan anaknya 2 itu kan. Belum kita drama sama suami zaman dulu, tapi akhirnya karena semuanya belajar, terus juga ke agama juga gitu kan. Akhirnya di situ kita ya udah bisa memilah-pilah, walaupun pasti kita namanya manusia ya, Ada adalah hilafnya lah. hilafnya, misalnya tiba-tiba kelepasan sama anak, tapi habis itu maaf ya kak gitu. Jadi pasti ada lah gitu-gitu ya, tapi lebih termanage lah sekarang dibanding dulu gitu. Iya. Setelah 4 tahun ya. Ya kan berarti kan semua butuh proses. Bener. Tapi kan yang penting kita terus mau belajar. Iya. Dan yang penting itu tuh notes banget tuh yang tadi kata-kata Kak Paula, kalau kita mau minta maaf sama anak. Iya. Jadi jangan sesuatu itu, ini kalau menurut aku ya bisa aku jadi salah. Kita tuh jangan malu kalau emang kita salah. Ya kita minta maaf sama Bener. anak. Gimana nanti anak mau minta maaf sama kita kalau kita tidak pernah mencontohkan kalau kita juga kalau salah minta maaf sama anak gitu. Maksudnya kadang kan ada orang bilang, ibu jangan minta maaf sama anak. Loh kenapa kalau kita salah? Ya kita minta maaf dong gitu. Jadi ya aku juga sering banget sih kalau lagi emosi. Karena kan anak tuh pencontoh yang baik ya. Betul. Jadi tuh kita bisa ngajarin kakak kalau misalnya ini minta maaf, tapi kitanya sendiri kalau salah kita nggak minta maaf lah, dia loh, dia bisa balikin loh. Tuh, Iya. mama kok nggak gitu? Gitu. Betul. Dia hal-hal tertentu, kok kakak mama nggak gini gitu. Tapi kalau pas minta maaf itu kita harus mencontohkan juga kalau emang kita salah. Maaf ya gitu. Anak zaman sekarang kritis ya. Kritis banget loh mereka. Kalau anak kita kan dulu kan diomelin, Diam. kalau sekarang kenapa? Ada jawabannya. Kenapa ada begitu? Dan nggak bermaksud untuk kurang ajar, cuma Iya, memang kritis kritis, otaknya. iya. Banget. Adam juga kayak gitu. Nah, terus kan maksudnya kalau Sambil minum ya. Oh iya, sambil minum ya. Oh, iya, habis jadi berkuda loh. Bismillah Udah ya. lama nih nggak berkuda nih. Udaranya enak ya, mendukung. Jadi ini kita nanti lagi ya, berkuda Iya. lagi ya. Berasa di Bali deh. ya, di sini suasana tuh enak, pohon gitu. Pohon. Nah, terus Kak, apa tuh namanya? Kalau aku lihat kan tadi memang bener-bener lo kesian sih, maksudnya enggak, bukannya gimana, bukan ibu, aku juga pernah ngadepin hal kayak gitu waktu Adam sama Hawa masih kecil, waktu apalagi Sofia masih bayi. Wah, aku waktu naik pesawat juga itu stres banget. iya. Adam Hawa maunya sama aku, Sofia masih nyusu, itu pusing banget. Jadi kayak Aku cuman gini, aduh kalau anak 3 gimana ya, sampai gitu. Aduh riwayat, tapi kok orang zaman dulu bisa ya. anak Gitu. 6 nggak pakai mbak kok orang zaman dulu. Makanya kadang-kadang kita suka mengunderestimate ibu rumah tangga. Menurut aku ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat mulia dan susah loh. Susah. Kita tuh terkesannya kayak ya udah, kita tuh sebenarnya kalau kerja itu sebenarnya kan juga buat me time kita nggak sih? Ya kan? Jadi kita kayak hilang dulu dari Iya. kepenatan anak-anak, ngok mama gitu. Habis itu udah kerja 3 jam berapa, udah itu balik lagi. Itu kan sebenarnya kan kita kayak kabur duluan sebentar, charge lagi, baru masuk lagi ke mereka gitu kan. Coba kalau ibu rumah tangga, lu kabur kemana? Bener. Itu Bener, itu bener-bener setuju setuju. banget. Maksudnya kayak kalau di luar sana ada yang
nggak kerja lagi karena memang udah komit mau jadi ibu rumah tangga aja, Menurut gue nggak itu kerja. keren loh, itu keren. hebat banget. Bener. Walaupun dia kerja juga hak masing-masing, kayak Bener. kita semua kerja itu kan masing-masing pilihan. Tapi jangan pernah minder ketika kerjaannya apa, ibu rumah tangga itu mulia Mulia banget. banget. Itu aku Dan ngerasain. itu susah Gue baru banget. merasakan menjadi ibu rumah tangga sejati itu adalah ketika Corona. karyawan gue Oh, pada karyawan. cuti. Gue bener-bener liburan liburan kan iya, gue biasanya iya. cuman emang sama Iron sama Ukasya doang kan. Aku udah Itu kan- ngerasain tuh juga sama. Iya, itu bener-bener bertiga seru doang. sih. Seru. Masak buat suami, masak buat anak, packing, nyiapin ini, nyuapin Iya. anak, Pusing kan? mandiin, semuanya Iya. sendiri kan. Itu Masya Allah Ya sih. maksudnya dan menurut aku ya, kalau yang udah dikasih kepercayaan sama Allah jadi ibu, terus emang nggak kerja, itu jangan minder. Iya, itu bener. itu Masya Allah banget. Kayak Masya menurut aku Allah. gini, ketika kita misalnya mau ngelamar kerjaan gitu, kita nggak bakal mau nerima kan kalau kerjaannya 24 jam dan nggak dibayar. Jadi ibu kan tidak dibayar, Iya, kerjanya bener. 24 jam, dibayar pakai pahala yang luar biasa, dan itu keren banget menurut aku. Iya, Jadi bener. kayak, dan menurut aku sesusah-susahnya aku cari uang Di luar. dulu di luar, lebih susah jadi ibu ya. Bener. Karena ya bener balik tadi kayak kita harus mengontrol emosi kita. Karena kan anak gimana kita kan sebenarnya gitu loh. Tapi jadi kayak kita pun juga kerja di luar pun untungnya aku walaupun semua ada suster, ada orang-orang di sekitar kita, tetap aku tuh masih take control. Jadi Iya. harus ngecekin, ngeliatin CCTV, titipin ke adik. Tapi tetap kita tuh harus in charge juga. Jadi nggak bener-bener kayak lepas-lepas gitu kayak iya. yaudah gitu. Karena memang kita pengen anak kita tuh kasih yang terbaik lah, namanya juga ibu kan. Bener-bener gitu. karena mereka kan tumbuhnya cepet banget ya. Nah kalau sama Mbak Im gimana dalam hal mendidik anak? Banyak ada perbedaan, terus nanti misalnya kalau ada cara nyatuinnya lagi tuh gimana? Pastinya. Kalian ada nggak Semuanya pertanyaan? pasti ada Kayaknya lah. ada. Karena aku nanya ke semua orang, jarang Pasti banget ada. yang benar-benar sejalan. Iya pasti ada. Tapi karena kan kita jadi ibu itu orang tua sama jadi suami istri itu kan selalu belajar ya, katanya nggak ada pernah matinya, terus nggak ada sekolahnya juga kan. Jadi aku tuh selalu nyari gimana ya caranya cari jalan tengah, apa belajar psikologi, maksudnya bukan belajar sekolah psikologi tapi maksudnya mempelajarin parenting apa segala macam. Ya begitu akhirnya aku pelan-pelan bisa ngerendahin ego aku gitu loh, walaupun itu lama ya, susah ya berapa tahun, tapi akhirnya pas dimana kita harus satu suara. Jadi kalau pas misalnya aku contoh hal kecil, aku nggak boleh coklat karena dia mungkin batuk. Misalnya pas waktu sama Baim boleh coklat karena kan kalau laki kan kalau misalnya kedengeran berisik atau nangis itu kan lagi Kasih aja, meeting, kasih aja. udah kasih aja. Laki kan sangat simpel gitu kan. Terus ya gitu, ya udah dari kalau dulu aku bilang jangan kakak ini bukan nggak boleh sekarang ya kakak gini. Kalau sekarang ya udah, tapi dikit aja ya. Jadi lebih fleksibel. Jadi pokoknya kalau papahnya ngomong apa, aku harus ngikutin. Jadi anaknya nggak bingung. Iya. Oke. Gitu. Berarti lo ngalah banget ya. Iya, tapi begitu. Walaupun dalam hati misalnya nih, dalam hati ada, ini gue tuh nggak setuju yang kayak gini nih gitu. dulu Tapi- kalau dulu bisa diberantemin, kalau sekarang aku udah ngalah karena Masya buat Allah. aku habis itu anaknya pas lagi moodnya enak aku bilang, kakak mama itu kalau nggak boleh kakak makan coklat itu karena kakak batuk loh, kakak mau ke dokter, aku bilang gitu, nanti kakak disuntik di ini enggak ma, ya jadi sedikit aja ya. Jadi kalau mama ngelarang itu bukan karena mama nggak kasih atau pelit, emang lagi kakak nggak boleh aja gitu karena kakak masih, nanti kalau misalnya kakak udah selesai batuknya sama pilek, kakak mau mama beliin 1 truk, mama beliin di 1 truk gitu. Jadi Jadi kayak kasih harus explanation ya kan. dikasih sesuatu. Oh gitu ya. Jadi dia tuh bukan kayak mamahnya tuh apa-apa nggak boleh itu bukan gitu Iya. gitu loh. Nah itu tuh emang sampai di taraf itu emang nggak gampang. Tapi berarti kapal Tahu lah ya kan. Nggak usah ketawa-ketawa. Pembelajaran ya kan. Tapi ini tips, maksudnya artinya kan harus ada kesadarannya juga bisa dimulainya dari kita juga Dari kita gitu. jangan Karena kan ngarepin orang lain yang berubah atau anak kita berubah kan nggak asli mungkin. mulai dari diri kita dulu gitu kan. Kalau misalnya kitanya udah bisa kontrol, artinya kan lama-lama pasti suami juga ngelihat kita, oh dia nyantai juga nih, maksudnya nggak bukan dijadiin bahan buat kita ribut Berantem. gitu kan. Ngeliatnya kita udah lebih dewasa, pasti lama-lama suami Iya. kan ngargain kita juga kan. Iya, tapi kadang-kadang suami juga suka nggak ngeh ya kan. Iya. Nah terus caranya biasanya aku ajak ngomong dia. Kadang-kadang aku bilang, tolong sayang bantuin ngomong ke Kiano, karena Kiano itu kan kadang-kadang kan tahu nih mana yang lebih dikasih semuanya kan ke papahnya. Jadi tolong ya kasih tahu ke Kiano karena Kiano nih sekarang lagi dengerin kamu. Jadi maksudnya
aku minta tolong Mbak Im, papahnya buat ngomong ke Kiana bahwa penjelasan gitu loh. Jadi supaya kan lebih didengar gitu. Jadi supaya anaknya juga menghargain aku gitu. Jadi biar kadang-kadang satu suara arahnya satu ini gitu loh. Jadi kalau misalnya ada aku, ada papahnya, aku ngasih tahu, dia pasti no pasti gitu dong. Dia pasti defense. Dan makanya kan aku bilang minta tolong papahnya, tolong ya, kan kamu lagi didengerin ngomong ke anaknya gini. Oh iya gitu. Komunikasi ya Akhirnya kuncinya. gitu, kalau aku udah nggak kuat banget nih anak kok begini banget gitu, akhirnya aku ngomongnya ke bapaknya Iya gitu. ya, biar satu suara Satu keluarnya suara, kan. tapi nggak gampang loh untuk jadi ke situ gitu. Iya emang gak ada yang gampang kan nyatuin dua kepala jadi satu dalam rumah tangga ya. Kalian aja suka ribut kan? Iya pastinya, ada. pastinya. Jadi kayak misalnya aku pengennya tuh anak aku ngomongnya kayak gini, suami aku pengennya yang Kak Wisnu pengennya enggak kayak gitu, ya udah pasti ada aja, pasti ada aja. Tapi kalau bisa tidak keluar perbedaan itu di depan anak, Iya, gitu. Nanti bener. anaknya bingung ya kan. Nah tapi Kak, berarti Kak Paula itu yang lebih tegas, Disiplin. ya lebih disiplin. Tapi emang itu karakter lo dari dulu, sama diri lo sendiri juga lo tuh tipikal yang Iya, disiplin. disiplin. Ya sekarang kamu bisa beda lah, bisa lihat dong kabarnya mama aku kayak gimana. Terus kayak contohnya anak sekolah nih, Kianu tuh sebenarnya kalau sekolah tuh dia seneng ya, tapi proses perpindahan dari rumah ke mobil itu drama. Kayak semua orang tua pasti ngerasain Iya. itu kan. Terus lagi mau ngajarin kalau mau pamit sekolah nggak ngumpet-ngumpet salim. Ini enggak, kalau ngeliat papahnya pasti mau ke kantor. Jadi di kantor kan kamu lihat sih kan, ke kantor kita tuh kayak playground. Iya. Bentar lagi ada kolam renang, udah kayak playground. Jadi dia tuh udah ngerasa aku tuh di kantor gitu. Gitu. Jadi aku juga kasih tahu bahwa kakak itu kewajibannya sekolah. Kan nanti habis sekolah bisa main ke kantor. Nah itu kalau aku udah nggak bisa masuk, aku bilang tolong dong sayang omongin anaknya gitu. Udah karena kan bapaknya yang didengar gitu. Ya, Karena aku memang harus tahu kewajiban dia seperti apa, harus disiplin. Karena disiplin itu harus dibangun dari kecil. Kalau enggak gimana? Kayak misalnya contoh, kita ke kantor, pulang sampai malam kan kita kerja meeting di situ kan. Makanya anak-anak kan di situ ada kasur, ada segala macam. Aku pulang dulu nih, biasanya masih Kenzo. Kakak, ayo pulang. Papa, sedangkan papa kan meeting sampai jam 12 sampai jam 1 di situ. Akhirnya lama-lama ikut-ikut, tapi udah kelihatan durasinya udah terlalu sering. Aku bilang, sayang ini nanti nggak bagus loh, anak kecil terlalu malam ini. Akhirnya papanya yang ngomong ya, akhirnya anaknya ini ngerti nggak? Jadi kayak gitu loh. Jadi kita harus pinter-pinter juga sih gitu. Harus bermain Harus main cantik. cantik. Asli. Tapi itu penting loh, itu Tips apa ya, tips and tricks. bermain cantik itu tuh harus dipunyai sama semua orang sebenarnya kan. Kita harus paham kayak bisa membaca karakter orang, harus bisa mapping lah gitu. Ini Bener. kira-kira tepat nggak ya kalau aku ngomongin case ini sama suami sekarang? Iya. Lihat dulu kan kondisi suaminya. Kalau Ini dulu dia aku lagi salah bad mood terus. nggak ya? Enggak lah, kan udah Pelajaran. Salah timing. Iya, itu tapi penting ya. Penting Ternyata lah. itu ngaruh banget. Karena Jadi- aku pikir tuh ya, maaf ya, aku pikir tuh ternyata mas suami tuh nggak harus kayak gitu loh. Ternyata harus begitu ya. Kamu udah 11 tahun pun harus begitu. ya dulunya juga enggak, kan proses gitu kan, pas tahu oh, iya juga ya Tapi kalau kan misalnya mereka itu kan pemimpin. Iya, Iya, iya. tapi kita nggak bisa, bukan harus yang gimana banget, tapi harus ngehargain posisinya dia sebagai pemimpin. Jangan sampai, walaupun mungkin kadang-kadang kita lebih tahu nih satu case gitu, tapi kan ya dia nggak bisa kita guruin. Bener. Gitu kan, Iya. posisinya memang terlahirnya seperti itu. Iya. Jadi memang ya di bawah alam Dibawa- sadar itu memang ya udah iya gitu loh. apa gue ini sebagai pemimpin Iya. gitu kan. Kenapa lo dikte gitu kan? Makanya kita harus pinter-pinter. Jadi pengen cantik. Harus pengen cantik. Caranya gimana coba sih? Gue juga masih jauh ya, masih belajar gitu. Cuma misalnya kalau gue lihat oh dia lagi ini nih lagi capek pula, lagi misalnya lagi ruwet sama kerjaan gitu. Terus gue skip dulu tuh, tahan-tahan. Nanti kalau misalnya pas gue lihat oh ini moodnya lagi oke, lagi ngobrolnya baru masuk, itu juga masuknya ngomongnya tuh Pelan-pelan, nggak gue langsung. arahin dulu, nggak Iya. langsung kemana dulu, gue puji dulu, gue angkat dari sisi sini walaupun gue akan menjatuhkan dari sisi Irwan jangan lihat nanti udah tahu. tapi udah tahu cara bermainnya. Kayak cuman maksudnya gitu sih, jangan Nggak sampai- ngejatuhin, maksudnya gue mau mengkritik yang masukin. Iya, kan? masukin, ngasih masukan. Jangan sampai kita kayak misalnya pulang kajian nih. Wah, berarti Sok pinter ya kitanya ya. Salah nih kemarin. Jangan sampai pulang baru ketemu yang kata Ustadz gini-gini. Itu Wah, nggak itu suka. kelar sih. Bener Itu sih. nggak bisa. Jadi kayak lihat momennya dulu.
intinya bener banget ya. Maksudnya kan kita selalu diajarin kalau mengharapkan sesuatu, misalnya ada, pasti kan setiap pasangan ada plus minusnya lah ya. Ada sesuatu hal yang pengen banget dia berubah nih. Betul. Ya kitanya udah berubah belum? Bener. Kitanya udah ngaca belum? Kitanya udah introspeksi belum? Udah sampai mana sih kita mau berubahnya? Itu sih kata-kata itu yang kayak gue banyak banget yang belum gue rubah ya berarti gitu. Tapi memang benar harus kita yang berubah, baru dianya ngikut. Walaupun pasti butuh proses ya, tapi Ya. itu akan narik sendiri sih, itu benar. Bener, karena kan di luar sesuatu yang salah, kebaikan pasangan juga Pasti banyak banyak. banget kan, dan Banyak. kesalahan kita juga banyak yang mereka dia terima terima juga. gitu kan. Jadi ya sama-sama lah. Tapi Kak, maksudnya gini, kan maksudnya semua orang tahu nih, Kak Paula, Kak Baim gitu ya, sejak nikah tuh Masya Allah banget kan, diangkat Masya derajatnya Allah. oleh Allah dengan Amin. banyak kebahagiaan dan banyak ujian juga. Enggak, maksudnya gini, gimana sih? Komplit dia warna-warni hidupnya. Hidup. Sama lah semuanya. Hidup. Warna-warni. Gak mungkin orang gak ada ujian itu gak Iya, mungkin. kayak seperti kita belajar kan. Betul. Semakin kita naik kelas, semakin banyak sebenarnya ujiannya kan. Gak mungkin anak SD sama SMP ujiannya lebih Sama. Masya Allah. masuk ya. Maksudnya kayak Lebih mudah. kita misalnya kita udah SMP, nggak mungkin kita dikasih ujian anak SD kan gitu betul. ya, sesuai Perjalanan hidup tingkatannya. lah. Tapi gimana Kakak ngadepin, maksudnya kan beberapa waktu lalu juga itu lumayan gede banget gitu. Gimana sebagai istri akhirnya nenangin Kak Baimnya dan nenangin diri sendiri yang punya anak 2? Oke. Aku sempet ini sih, kemarin sempet lock out Instagram 2 minggu, nggak kuat. Karena Ya kan? Yang itu kemarin, oke. kasus kemarin tuh aku nggak kuat. Ya Allah. Menurut aku tuh bener-bener kayak apa ya? Ternyata emang berat banget ya. Ternyata tuh nggak kuat gitu. Padahal aku udah jangan baca, jangan ini. Tapi kan namanya notifikasi di atas kita lagi buka, itu aku langsung sampai migrain 2 hari apa 3 hari itu. Habis itu aku lagi memutuskan untuk oke, aku detox Instagram karena aku nggak pernah buka TikTok ya, jadi TikTok aku tuh masih bersih sebenarnya, jadi akhirnya aku bukanya kadang-kadang TikTok. Jadi selama aku 2 minggu aku ngeliat berita itu cuma sekali yang lewat waktu itu, tapi di situ aku ke ngasih support suami, aku nggak banyak nanya, jadi aku lebih kayak ngikutin prosesnya, ngikutin arahan dia dan menikmatin aja prosesnya itu. Jadi yang pasti ya kita melakukan ya minta maaf, ini apa semua udah dilakuin, ya balik lagi kan kita serahin ke Allah ya gitu. Nah, kalau ke suami aku lebih banyak diem, support dalam doa aja sih. Masya Allah. Karena kalau kita semakin Takutnya makin pusing iya, ya. semakin nanya ini kan Iya. kayak jadi nagging kan, kayak Benar. dia pun juga, aku tahu pasti dia juga pusing sebagai kepala keluarga gitu. Tapi kalau kitanya juga, ini gimana sih, ini ada gini nih, dia makin ruwet. Jadi aku percaya ke dia, apapun yang dia lakuin pasti yang terbaik buat kita gitu. Betul. Gue juga pernah di posisi itu. Bayang, sampai temen mau nanya aja kan gak enak ya Iya. kan. Tapi ya Masya Allah tabarakalahnya ya gitu. Di saat nih masalah udah selesai, gue berpikir gitu. Pada saat itu gue sedih karena gue ngerasa banyak manusia yang gak suka sama gue dan meninggalkan gue gitu, dan mengejudge gue gitu. Betul. Tapi pas gue di sini sekarang gitu, gue berpikir kenapa gue harus sedih ya? Ini manusia loh yang ninggalin gue, manusia loh yang nggak suka sama gue. Gimana nih kalau kejadiannya itu Allah yang ninggalin gue gitu loh? Kenapa gue nggak pernah berpikir dari sisi situ ya? Ternyata lebih berat lagi itu ketika ya kita udah kita menggantungkan kebahagiaan kita itu Iya. ya sama manusia gitu Bener. loh. Kalau dia nggak suka sama gue sedih gitu. Tapi kok gue nggak pernah berpikir ya kalau misalnya kira-kira apa yang gue lakuin selama ini Allah suka nggak ya sama Iya. gue? Allah ridho nggak ya sama gue? Gitu. Bener. Ternyata ya masih sampai situ ya imannya gitu. Kemarin gue bilang iya ya kenapa ya kenapa Iya, gue kenapa mikirin orang kenapa mikirin orang lain ya? Ya pembelajaran pembelajaran. hidup. Karena aku pun juga sama. Aku sampai berapa bulan itu diajak keluar tuh aku sampai nggak ini kayak ngerti Iya. nggak sih kayak aduh, Malas ntar- ditanya. Bukan, sebenarnya mereka juga nggak akan nanya, Iya. tapi orang mikir aku gimana ya, Iya, iya, persepsi orang tentang aku gimana, karena kan kita kan nggak perlu ngomongin kita seperti apa, takutnya jadi pembelaan kan. Jadi Betul. maksudnya udahlah biar waktu yang berbicara dan semuanya ini gitu. Jadi pas aku bilang takut orang, aduh Paula nih, jadi ngerti nggak? Jadi aku udah kepikiran, tapi lama-lama aku berusaha untuk melawan perasaan itu, ya udah nggak kok,
aku kuat kok ini, karena ya menurut aku 2 minggu itu apa segala macem ya akhirnya kan kita belajar saling sharing apa segala macem, akhirnya bikin kita juga semakin kuat gitu Ya, loh. ya butuh waktu lah semuanya untuk diri Iya. sendiri, untuk mencerna, untuk orang lain gitu kan. Tapi yang paling penting sebenarnya hubungan aku sama suamiku gitu. Itu yang paling kena dapatnya, karena ya itu balik lagi yang seperti kalau suamiku bilang ke podcast lainnya itu gitu. Jadi maksudnya pas saat itu aku sebagai istri udah ngasih tahu semuanya gitu, udah kasih tahu gitu, walaupun dengan cara itu, cara cantik ya tetap. Cuman pada endingnya aku udah bilang apapun yang kamu lakuin, yang aku percaya dia sama kamu, yang pasti aku sebagai istri sudah kasih Mengingatkan. tahu, ngingetin gitu. Nah akhirnya kejadian itu gitu. Banyak banget lah pro kontra yang ngatain ke Paula gini, cuman ya balik lagi yang tahu kita kan cuman kita ya gitu. Itu balik lagi ke mereka semua yang punya persepsi apapun itu gitu. Nah tapi akhirnya alhamdulillah masya Allah gitu, akhirnya kita hubungannya jadi lebih baik karena saling menghargai satu sama lain kan, karena ya maksudnya itu bener-bener kejadian yang gede banget loh gitu loh. Ya kadang Masalahnya- tuh kalau cowok lempeng aja gitu ya. Iya, karena Kayak cewek kan yang lebih sensitif. Ini boleh nggak ya gitu kan? Karena dia pun juga nggak berpikir itu mungkin dampaknya sebesar apa Iya, ke iya. akunya, apanya gitu. Mungkin buat dia nggak ini ya, kok aku bisa sedih. Dia kan cowok kan lebih logika kan Iya, betul, gitu. betul. Tapi akhirnya ya kitanya jadi saling memahami, dan aku pun dari situ juga akhirnya lebih bisa ngeredam ego gitu, lebih menghargain. Pokoknya banyak lah hikmahnya alhamdulillah. Ya kan, gitu. makanya setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Pembelajaran, introspeksi diri, hikmahnya banyak. Banyak, Jadi lebih dengerin istri lagi setelah itu, insya Allah. Kayak kalau istri bilang kayak jangan, insya Allah didengar. Walaupun kayaknya dia perdebatan batin ya kan. Kan feeling istri kan pasti nggak mungkin bakal menjatuhkan atau apapun itu gitu. Mungkin Iya. emang, tapi aku di sini juga introspeksi juga karena oh mungkin cara aku kali ya Salah. yang salah penyampaiannya. Karena kan ya benar, kadang-kadang kan kita sebagai perempuan yang alfa Menggebu-gebu, juga ya. iya. Iya. Nggak mau denger masukan kan, kirain oh yaudah caraku begini, dengerin gitu. Nah itu aku juga akhirnya introspeksi, oh mungkin kalau aku dari dulu pakai cara yang sekarang mungkin aku akan lebih sedikit kali drama-drama, tapi ya namanya perjalanan hidup ya udah Iya. disyukurin aja gitu kan. Tapi benar emang mungkin pasti dia begitu karena kitanya juga nggak mungkin, itu kan saling terkaitan gitu loh. Betul. Berarti kitanya yang harus lebih, oh cara aku harus begini ya. Kadang-kadang tahu teorinya, Iya. mempraktekannya. Wow. Karena Iya nggak sih? menggabungkan logika dan perasaan. Ego, dan ngerasa kita Nahan kayak- apa ya Iya. kan apa, tapi ya Isolasi. itu untungnya alhamdulillah semuanya udah ya insya Allah ya, Masya amin. Allah. Getting better ya, alhamdulillah. Tapi ya itulah Alhamdulillah. pernikahan ya. Pernikahan kan nggak ada sekolahnya. Nggak ada. Beda sama kita sekolah dulu gitu. Pernikahan ya sekolahnya ya pada saat kita menjalankan pernikahan itu kan. Jadi ya bener. udah dinikmatin aja. Mati pendewasaan. Berarti kayak ya alhamdulillah kan ini semua udah lewat ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin. Ada nggak sih setelah pernikahan ini goals kalian berdua yang emang belum terwujud gitu? Kan rumah lagi bangun, Lagi stop tuh kebetulan kan bangun kantor dulu. kantor udah gede banget tuh. Asli makin deket loh sama rumah Aika. Iya makanya. Ada nggak sih yang maksudnya kalian tuh ngimpi tapi belum kedapetan gitu? Kalau kita kebetulan apa ya? Kalau aku lebih ngikut sih sebenarnya, lebih ngikut ke suami aku. Aku orangnya sebenarnya nggak terlalu ambisius gimana, jadi lebih ngikut aja dan lebih support ke dia aja. Maksudnya apa yang bisa aku bantu di bisnis itu barengan ya udah aku bantu. Kalau katanya belum perlu bantuan ya fokus ke anak. Sebenarnya ngurusin anak sama syuting-syuting tuh udah juga capek juga, Iya. udah kayaknya waktunya udah kurang gitu. Pas 24 jam tuh nggak cukup ya. dikasih kepercayaan ini, aduh kok dari situ lah aku belajar. Kan barusan apa dikasih kepercayaan megang beberapa lini bisnis yang kita ada itu kan. Maksudnya gila ya, kok Mbak Im bisa ya mikirin sebanyak itu gitu. Maksudnya akhirnya kita lebih menghargai dia. Menghargai, Akhirnya betul. kita tahu gitu. Ya ampun, kita aja capek ini ngadepinnya gimana. Maksudnya kadang-kadang kalau misalnya dia pulang malam udah pengen tidur atau pengen apa, kan dulu kan kita gimana sih kok nggak ngajak ini, nggak ada komunikasi. Sebenarnya kita nggak tahu apa yang dia rasain. Nah akhirnya pas sekarang oh iya ya ternyata capek banget ya. Itu yang baru aku Masya pegang baru 2 loh, dia semuanya dia Ya, pikirin. Masya Ya kan, jadi akhirnya kita lebih menghargain suami, lebih ini, oh jadi akhirnya kita nggak banyak nuntut, dan akhirnya bukan nggak mikir macem-macem. Kalau dulu kan mikirnya macem-macem kan, kok dia nggak, maksudnya macem-macem bukan ke arah yang Iya, negatif iya, gimana, iya. cuma lebih pada
kok nggak ngobrol sih, nggak Kok gua nggak ini sih?" dilibatin? Iya, gitu kan, gitu-gitu kan. Sekarang kayak sebenarnya lebih enak nggak dilibatin ya gitu ya Capek kan? ya. Tapi kayak pas dia pulang pun juga dulu kan kok nggak ngobrol sih, jam 1 mau ngobrol apa ya kan, jam 12 mau ngobrol apa, jadi kita lebih menerima sih gitu. Masya Allah. Dan gabung. Masya Allah, enak ya kalau lihat tuh. Aduh. Tenang. Iya itu Masya Allah. Iya Maksudnya kan? karena aku juga pernah yang kayak waktu Kak Wisnu sibuk banget. Iya gitu, kayak, kan, pasti. ya Allah waktu buat gue nggak ada, Iya. ketemu anak-anak udah capek gitu kan. Terus waktu itu akhirnya aku dapat kerjaan lagi yang emang Sama-sama. capek banget. Gue mikir kayak gila, Kak Wisnu itu capek banget loh, Bener. ke kota ini, ke ini, ke ini, ke ini, dan Tapi nggak pernah ngeluh. nggak pernah ngeluh. Dan di konsepnya harusnya aku mikir kayak yang aku pelajari ya, terkadang tuh egoisnya aku nih, kesalahan aku itu adalah nuntut masalah waktu, tapi nggak tahu waktu yang dia sita untuk dia itu tuh kan berkorban buat saya sama keluarga. Iya, gitu kan. bener. Maksudnya itu yang aku mikir kayak suami gue nggak macem-macem. Suami gue tuh kerja. cari uang buat aku sama keluarga, kok gue nggak bersyukur gitu loh. Dia nggak main loh gitu loh, dia cuma main bola loh gitu kan. Kok gue masih nuntut waktu yang berlebihan, Bener. padahal dia juga keluar itu cari nafkah. Nah disitulah yang aku kayak berarti yang harus gue tuntut berubah tuh diri gue sendiri, Bener, itu bukan bener suami banget. aku. Berarti yang banyak salah itu gue, cara gue menuntut waktu itu berlebihan. Karena namanya suami kan pekerjaannya belum yang di atas banget ya, mereka kan masih merintis gitu loh, untuk supaya bisnisnya itu bisa diturunin ke anak-anak. Jadi kayaknya memang harus introspeksi tuh Kitanya ya, gue. kita bener, karena memang bener sih. Iya, Masya Di Allah. saat kita mau maksudnya mau mengalah dan sadar gimana ya, maksudnya kalau kita ngerasa kita yang harus diperbaiki, itu tuh lebih enak ya daripada kita ngoreksi orang lain Iya, gitu. bener. Tapi secara ikhlas ya. Ya secara ikhlas. Iya, kadang-kadang kan kita kayak, oh ya aku udah berubah kok, aku udah ini, Iya, gitu, iya, kan? diungkit Ada lagi. masanya kan, gitu. Itu Iya. perjalanan lah. Nanti kalian merasakan. Silakan menikah. Masya Allah. Kak Paula makasih. Sama-sama. Terakhir dong, tipsnya sebagai ibu yang bekerja Iya. dan mengurusi 2 anak dan mengurusi segala macam bisnis. Tips sabarnya. Nah, adalah aku juga masih belajar sih, dan makanya kan aku bilang tadi kadang-kadang masih ada kilafnya, masih ini. Pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin lah. Balik lagi maksudnya ya, ya kita tipsnya sebenarnya bersyukur aja sih. Ya. Karena dengan kita bersyukur ngelihat anak-anak sehat, suami ada sehat, kitanya juga ini, itu kita jadi lebih kayak apa ya, lebih kayak ya menghargai sesuatu lah gitu. Jadi Ya, kita Masya jadi Allah. kayak nggak pengen apa sih, kita maunya kita sehat aja tuh udah bersyukur banget Iya. gitu. Jadi buat aku dari situ lahirnya mengingatkan aku untuk ya udah bersyukur aja, udah itu yang bikin kita jadi lebih sabar dan lebih apa ya, menerima lah ya gitu. Masya Allah. Aja. Masya Allah, Makasih loh. Makasih sama-sama. Alhamdulillah. Makasih buat semuanya. Semoga Coba bermanfaat. Iya, mohon maaf kalau ada salah-salah karena kami juga masih belajar ya. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Jangan lupa like, komen siapa lagi yang bakalan diundang, perempuan-perempuan. Karena khusus perempuan ya kalau untuk kita. The Ipers nanti Laki-laki. lucu-lucunya. Ya. Itu kan Bayi mau diundang juga tuh. Oh iya, iya. Nah, kita nodongin temen dulu aja. Tolong dong. Gitu. Masya Allah ya teman-teman tuh sangat support loh, Iya. luar biasa. Karena kan kadang-kadang cerita kita kan saling ini ya, saling belajar satu Iya, sama betul. lain Dan gitu. mudah-mudahan bermanfaat didengar orang banyak. Insya Allah. Oke, makasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.